Nah, sudah. Oke, coba sekarang kita review dulu dikit-dikit ya sebelum deret positif. Aduh, kalau di scroll banyak ya. Intinya dulu. Ya, saya scroll aja nanti dengan cepat. Yang udah kita punyai sampai saat ini. Sorry, itu barisan. Deret. Deret itu penjumlahan seperti ini. Dalam notasi sigma seperti ini. Kemudian ada istilah barisan jumlah parsial yang seperti ini. Ini barisan ya. S1 ini, S2 ini koma sebenarnya, koma, koma. Jadi ini barisan yang dibentuk dari deret. Namanya barisan jumlah parsial. Itu nama baku. Dan kita udah mengamati bahwa kalau N mendekati tak hingga, Sn ini sama dengan nilai deret. Jadi alat pertama untuk mengamati kekonvergenan deret adalah menghitung limit Sn. Kalau ada, yaitu nilai deretnya untuk deret yang manapun juga. Cuma cara itu paling primitif dan sukar untuk berbagai deret nantinya ya. Oke. Kemudian ada deret geometri, bentuknya seperti ini. Dan kalau ini R-nya atau pengalinya atau rasionya, mutlak rasionya kurang dari 1, dia akan konvergen dengan nilai sekian. Itu harus diingat itu. Kalau R-nya lebih besar dari atau sama dengan 1, mutlak R-nya, dia divergen. Kemudian ini satu teorema lebih ke kontrapositifnya yang dipakai. Jika kita punya deret yang konvergen, pasti limit sukunya 0. Jangan dibalik. Gitu ya. Kalau limit sukunya 0, nggak bisa menyimpulkan kekonvergenan. Nah, yang lebih banyak dipakai yang kontrapositifnya yaitu jika limitnya nggak 0, limit sukunya nggak 0, pasti deretnya tak konvergen. Gitu ya. Jadi kalau ada deret, ini dilihat dulu sukunya menuju 0 nggak? Ini sukunya menuju setengah. Dihitung aja limit sukunya. Nggak 0, langsung nyimpulkan deretnya divergen. Terus deret spesial ini deret harmonik. Udah kita buktikan bahwa dia divergen. Ke tak hingga ya. Kalau deret positif, ini divergen ke tak hingga dia. Untuk yang harmonik. Oke. Kemudian ada deret teleskopik atau kolaps yang suku-sukunya ini bisa saling menghilangkan gitu, tinggal ujung-ujungnya aja, jadi Sn-nya hanya 2 suku aja. Bisa 3 suku atau 4 suku ya, tergantung kolapsnya bagaimana itu. Oke, kalau ini langsung untuk menguji kekonvergenan deret, sekaligus nilai deretnya, tinggal ngitung limit Sn-nya. Gampang yang ini limit Sn-nya. Kemudian sifat linear apa saya lewat. Kemudian pengelompokan suku deret itu tidak boleh dilakukan kalau kekonvergenannya belum diketahui. Jadi kalau ada deret, belum tahu konvergen atau enggak boleh dikelompok-kelompokkan. Kalau udah tahu konvergen, boleh dikelompokkan, tapi nggak boleh ganti posisi suku-sukunya. Nah, itu yang udah kita punyai. Sekarang kita akan masuk ke deret positif. Kenapa membahas khusus deret positif? Karena nanti ke belakangnya, banyak deret itu ujinya susah gitu ya. Nah, tapi kalau deretnya suku-sukunya positif, kita punya banyak alat untuk mengujinya. Khusus deret yang suku-sukunya positif atau tak negatif ya, 0 masih boleh. Oke, jadi saya mulai masuk dengan definisi deret, apa itu deret positif. Deret ini disebut deret positif bila suku-sukunya nggak pernah negatif. Boleh ada yang 0.
Misal 1 ditambah 3, tambah 2, tambah setengah, tambah 0, tambah seperempat, tambah akar 2, itu boleh ada yang 0 gitu ya. Nah, yang pertama untuk menguji kekonvergenan deret positif itu uji jumlah terbatas. Hati-hati bahwa uji ini hanya berlaku untuk deret yang termasuk deret positif ya. Kalau deretnya enggak deret positif, nggak boleh dipakai ini. Oke, kita lihat. Deret positif ini konvergen bila jumlah parsialnya Sn terbatas di atas. Ini akan saya buktikan ya. Memang bukti-bukti kalian untuk ujian tidak perlu, tapi untuk belajar itu perlu ya, melatih otak kita supaya jadi lebih pintar dan lebih kritis. Oh, nggak boleh sembarangan pakai gitu. Ternyata ada batasan-batasan ini itu gitu ya. Sekaligus meyakinkan kenapa gitu. Ini apa rumusnya berlaku. Oke, saya crop dulu ya karena di sini nggak ada buktinya, jadi saya harus nulis. Saya lebih banyak yang nggak dibuktikan ya, tapi beberapa kita lihat buktinya. Supaya kalian nggak penasaran juga kenapa gitu itu berlaku. Oke, ini. Saya punya deret positif, akan saya buktikan dia bila jumlah parsialnya terbatas di atas, maka akan konvergen. Gitu ya. Oke, ini membuktikannya harus dua arah ya. Kalau konvergen, maka berlaku ini, tetapi untuk pemakaiannya sebenarnya hanya yang kanan ke kiri. Pembuktian dari kiri ke kanan lebih mudah. Itu nggak akan saya buktikan, yang dipakainya aja yang akan saya buktikan di soal ya. Jadi, bila jumlah parsial Sn terbatas di atas, maka pasti dia konvergen. Itu yang akan saya buktikan ya. Jadi yang ke arah sana. Sepotong aja. Sebenarnya kalau hubungannya jika hanya jika seperti ini, harus buktikannya dua kali. Kalau konvergen, buktikan yang kiri. Sekali lagi, kalau yang kiri berlaku, buktikan yang kanan benar gitu ya. Saya hanya membuktikan kalau premisnya yang kiri betul, maka yang kanan berlaku. Karena itu yang akan kita pakai di soal-soal nanti. Bentar. Jadi saya mula-mula punya ini dulu. N sama dengan 1 hingga AN deret positif. Akan dibuktikan ADK itu akan dibuktikan jika Sn-nya terbatas di atas, artinya apa? Ini kurang dari suatu bilangan ya. Apa bilangannya sebut aja P itu. P-nya konstan ya. P konstan. Konstan. Jika ya belum tentu, ini belum tentu ya. Jika P konstan, maka kesimpulannya sigma AN konvergen. Akan dibuktikan ya. Akan dibuktikan yang kanannya belum berlaku. Yang kita tahu bahwa hanya ini. Nah, dan kita punya jika ininya terbatas. Kita mau menyimpulkan dia konvergen. Coba kita lihat ini. S1. Saya lihat. Isinya kan A1. Barisan jumlah parsial yang saya jajarkan ini. A1 tambah A2. Komanya nggak saya tulis ya, kepenuhan. Yang atas yang ditulis komanya. A1 ditambah A2 tambah A3. Kemudian Sn itu apa? Sama dengan A1 tambah A2 ditambah titik-titik sampai tambah AN. Nggak berhenti ya barisannya, Sn itu. Ada Sn plus 1 dan seterusnya.
Sorry, nulisnya kenapa begini? SN gitu ya. SN ini isinya A1 ditambah A2 ditambah titik-titik sampai suku ke N. Ada SN plus 1 dan seterusnya. Nah, jika SN-nya terbatas, akan ditunjukkan deretnya konvergen. Kita lihat gini, barisan S1, S2, S3, dan selanjutnya barisan SN ini itu monoton naik, betul nggak? Kenapa? Monoton tak turun lah. Ya. Monoton naik atau monoton tak turun. Kenapa? Coba ada yang bisa jawab? Hah? Karena penjumlahan positif. Nah, betul ya. Ini suku-sukunya yang ditambahkan selalu positif kan? Atau paling-paling 0 gitu ya. Berarti nggak mungkin turun sukunya. S2, sebentar ini kenapa jadi ke sini? S2 minimal sama dengan S1, nggak mungkin lebih kecil. S3 nggak mungkin ini. Ya, jadi kalau formalnya kita lihat gini, SN itu kan A1 ditambah A2 tambah titik-titik tambah AN. SN tambah 1, A1 ditambah A2 tambah titik-titik ditambah AN ditambah AN plus 1. Nah, karena AN tambah 1 ini diketahuinya deret positif, maka SN plus 1 pasti lebih besar sama dengan SN gitu ya. Jadi dia monoton tak turun atau monoton naik lah gitu ya. Nah, diketahui jika SN terbatas, SN monoton naik, SN terbatas di atas, maka limit N menuju jangan limit lah, maka SN-nya konvergen. Kenapa? Ini kenapa? Yang terakhir saya tulis. Lupa. Saya buka ya. Kita lihat. Balik ke barisan zaman purbakala. Balik ke barisan mana ya yang terakhir barisan? Nah, ini lihat. Kalau ada barisan yang monoton tak turun dan terbatas di atas, pasti barisannya konvergen. SN kan tadi barisan ya. Ingat, SN itu barisan. Nah, balik ke masalahnya. Sorry, ada di Word. Nah, ini SN ini barisan monoton tak turun, terbatas di atas. Jadi barisan SN konvergen. Apa artinya barisan SN konvergen? Berarti limit N menuju tak hingga SN itu ada. Nah, ini tak lain adalah sama dengan nilai deret. Nilai deret. Jadi, deretnya konvergen. Begitu ya. Oke, pembuktian rumus kalian lupa nggak apa-apa. Pakai rumusnya jangan lupa untuk soal. Oke, kita lihat. Tunjukkan barisan ini konvergen. Artinya kalau mau pakai teorema ini, kita harus menunjukkan sebentar, mana pensilnya? Ini, bukan ini, sorry. Salah, maaf. Kita harus menunjukkan SN dari barisan ini terbatas. Sedikit tricky ini. Nggak langsung kelihatan terbatas kan? Coba kita lihat. Ininya harus ditutup, ini baru bisa diklik. Aneh nih, si Adobe PDF nih. Oh sebentar, saya harus ngambil ini untuk nulis lagi. Kita lihat.
saya akan menunjukkan Sn yang isinya 1 per 1 faktorial ditambah sampai suku ke n itu kecil dari sesuatu bilangan. Ya, ini harus konstanta ini ya, nggak boleh kecil dari 3n kuadrat, itu nggak boleh, harus ini angka. Berapapun n yang di kiri. Kalau itu bisa ditunjukkan pakai teorema tadi, maka konvergen. Oh ya, jangan lupa. Langkah pertama harus deretnya deret positif dulu. Ini otomatis kelihatan, tapi harus disebut di jawabannya kalau esai. Syaratnya menguji pakai teorema jumlah terbatas, itu harus deret positif dulu. Oke, coba kita lihat bagaimana menunjukkannya. Nah, langkah pertama, suku deret adalah ini, suku ke n. Jadi, deret positif. Oke, sekarang saya akan uji jumlah terbatas, atau sifat jumlah terbatas, atau teorema, atau apalah. Akan diperlihatkan dulu ini kecil dari ini. Ini triknya, susah soal ini kalau sekarang dikasih tahu ini, udah rada gampang. Tinggal mungkin 70% lagi kesukarannya. Kalau bisa menunjukkan ini, udah ditolong. Ide ini susah awalnya. Oke, kita perlihatkan ini dulu ya. Gunanya buat apa nanti? Waktu membatasi Sn. Kita lihat. 1 per n faktorial adalah ini. Bandingkan dengan 1 per 2 pangkat n min 1. Ini adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak n min 1 suku ya. Nah, ini 2 kali 3 kali 4 kali n. Berarti yang kiri lebih kecil ya. Penyebutnya kan lebih gede. Nah, saya punya ini hubungan. Baru sekarang hitung Sn-nya. Sn ini. Akan kita tunjukkan dia terbatas di atas. Kalau dari sini nggak bisa. Kita bandingkan dengan yang ini. Gitu ya. Dia akan lebih kecil, lihat hubungan ini. 1 per 1 faktorial kecil dari 1 per 2 pangkat 0. 1 per 2 faktorial kecil dari 1 per 2 pangkat 1. Gitu ya. 1 per 3 faktorial, N-nya 3, kecil dari 1 pangkat 2 pangkat 2. Sampai 1 per n faktorial kecil dari ini. Oke. Nah, yang ini akan lebih kecil dari yang ini. Betul? Kenapa saya tambahkan suku-suku ini idenya? Karena ini kita lihat dari waktu sampai sini, ini kelihatan seperti deret geometri kan? Pengalinya setengah. Tapi bukan deret geometri. Kalau yang namanya deret itu sampai kaki enggak. Jadi deret geometri saya udah punya alat ujinya. Nah, ini saya sambung-sambungkan dengan deret geometri. Yang seperti ini. Karena ini tambahannya juga positif, jadi yang sebelumnya lebih kecil dari yang ini. Nah, yang ini kita bisa hitung jumlahnya kan? Pengalinya setengah, suku pertamanya 1. 1 per 2 pangkat 0 kan 1. Jadi dia konvergen yang ini dengan nilai 1 dibagi suku pertama ya. Suku pertama yaitu 1 dibagi 1 min R. 1 dibagi 1 min pengali. Atau sama dengan 2. Nah, dari sini saya simpulkan Sn lebih kecil sama dengan 2. Berapapun nilai N-nya. Oh, ini nggak kelihatan, nggak ditulis di sini, jadi saya tulis sini. Dari sini saya punya Sn lebih kecil sama dengan setengah. Berapapun N-nya. Jadi, Sn terbatas di atas. Ya, ini batas atasnya. Ingat, batas atas itu nggak harus yang paling mepet kayak gini ya. Batas atasnya mau disebut 5 juga boleh. Tapi harus ada penjelasan kenapa kecil 5.
Ya. Nah, Sn terbatas di atas, menurut teoremanya tadi, kalau hilang sebentar. Tadi teoremanya kalau deret positif terbatas di atas Sn-nya, maka dia konvergen. Itu ya makanya. Oke, ada pertanyaan? Kalau enggak lanjut ya. Saya tutup. Kalau udah ditutup soalnya saya tulisan-tulisannya nggak saya save. Jadi kalau mau nanya sekarang, kalau nanti saya harus nulis lagi kayak gini. Oke, saya tutup. Gampang ya, kalau satu-satu mah gampang. Nanti kalau udah gabungan soalnya kerasa. Yang kedua, diberikan deret ini. Positif ya, selalu. Ini kita bicaranya deret positif. Nah, jadi suku ke N-nya misalkan Fn, kayak ini tadi, Fn-nya itu 1 per N faktorial gitu ya. Suku ke N-nya. Nah, dari sini kita bentuk fungsi real, Fx. Jadi N-nya diganti X. Ya. X-nya nggak harus anggota real sebenarnya ini. X-nya cukup lebih besar sama dengan 1. Karena AN-nya juga dari 1, X-nya cukup dari 1. Bahkan X-nya cukup lebih besar dari 10 pun. Kenapa? Karena deret ini yang penting dilihat ekornya untuk kekonvergenannya. Nah, bila Fx-nya kontinu dan positif, fungsinya positif, serta tak naik. Jadi ini agak rumit, harus diperiksa ininya. Pada interval ini satunya karena ini tadi, kalau deretnya dari 10, ya pakai aja ininya dari 10. Maka kekonvergenan antara deret dengan integral itu bersamaan. Kalau salah satu tahu konvergen, maka yang lain juga konvergen. Ya. Nilainya hati-hati nggak sama ya. Nilai deret dan nilai integral nggak sama. Kecuali untuk AN yang sangat khusus. Ya, bisa sama, tapi secara umum sih nilainya nggak sama, hanya kekonvergenannya bersamaan. Ini udah saya kasih merah nih. Jangan diartikan nanti kalau kita pakai ini, saya ngitung integralnya, itu sama dengan nilai deret. Tidak. Hanya kekonvergenannya yang diketahui. Ini nanti soal hampiran nanti aja akan muncul di belakang. Kenapa ini jadi hampirannya? Oke, kita lihat contohnya. Saya nggak buktikan itu ya. Kalian kalau penasaran, buktinya bisa lihat buku teksnya. Bukti-bukti juga saya baca dari buku teksnya. Bukti itu kadang-kadang banyak yang triknya, ya dosen juga kesulitan kalau harus semua ide sendiri. Nah, uji kekonvergenan deret ini. Makainya ya, sekarang makainya yang penting. Oke, saya buka ya. Ini kenapa cocok jadi uji integral? Karena nanti bentuknya kalau diubah dalam fungsi X, ini menjadi 1 per X ln X. Nah, ini pakai substitusi ln X sama dengan U gitu ya. Oke, coba kita lihat. Ini saya ambil dulu, kadang-kadang perlu. Oke, jadi tadi harus deretnya deret positif dulu ya. Kalau K-nya 2, ya mulai K2. Kalau K1 nggak boleh ya, ini deretnya nggak boleh. Kalau K-nya 1, ln 1, nanti 1/0 nggak ada nilainya. Suku-suku deret tuh harus ada nilainya untuk berapapun nilai K. Nah, kita lihat kalau K-nya udah mulai 2, jadi ln 2, ln 3, ln 4, dan seterusnya, ini positif, seluruhnya positif. Jadi ini deret positif. Cukup nulis gini aja ya, atau pakai kalimat. Jadi itu deret positif gitu ya. Kalau disebut sukunya ini. Pakai sama dengan nggak apa-apa. Sebenarnya nggak pernah 0 gitu ya.
Oke. Bentuk tadi fungsi fx diganti k-nya dengan x. Mulai 2. Di teoremanya tadi dari 1, tapi ini deretnya dari 2, ya kita mulai dari 2. Kita periksa dia, tadi syaratnya apa aja. Lupa gitu ya, lupa syaratnya. Harus continue, fungsinya harus positif, dan tak naik. Tak naik itu bisa turun, bisa konstan. Apakah ini continue? Continue ya, kenapa? Karena X itu polinom, continue. Ln X kita ketahui di semester lalu continue. Continue kali continue tetap continue. Sepernya tetap continue karena bukan karena, asalkan yang bawah nggak pernah 0. Oke, jadi jelas fx continue. Kalau semester sekarang kalau udah fungsinya sederhana gini, tulis aja jelas fx continue. Nggak usah membuktikan lagi kekontinuan fungsi itu udah di semester lalu. Positifnya juga udah jelas, jadi saya tulis aja jelas positif ya. Karena tadi ln 2 udah positif, ln berikutnya ya positif. Apakah monoton turun? Juga langsung kelihatan. Kalau X-nya membesar, ini makin kecil kan? Fx-nya. Makin X-nya besar. Kalau mau dibuktikan monoton turun, cari aja ini pakai turunan. Turunannya akan negatif. Jadi monoton turun. Nah, 3 ini tapi harus disebut ya kalau mau menggunakan uji integral. Minimal disebut, kalaupun nggak dibuktikan satu-satu. Nah, kita terus ngapain? Kita lakukan ini, saya perlihatkan lagi. Kita ngitung integralnya. Moga-moga integral tak wajar ini punya nilai atau konvergen. Kalau dia konvergen, ya deretnya juga ikut konvergen gitu ya. Hitung sekarang integral tak wajar ini. Integral tak wajar, atas-atasnya tak hingga, kita ganti dengan huruf. Hurufnya menuju tak hingga. Ini kita integralkan dulu pakai substitusi aja. U ln X. Atau kalau cepat kayak gini. Ya, kalau udah biasa ini. Seper X dx itu kan turunan dari ln X. Itu menjadi ini. D ln X. Kalau pusing ya tulis U sama dengan ln X. Itu. Jadi ini seolah 1/U du. Integralnya adalah integral 1/U du, di mana U-nya ln X. Ini ln mutlak U. Ln U-nya di sini dari ln X gitu ya. Oke. Ln dari ln X, masukkan batas ini, batas atas dan batas bawahnya, masukkan dulu. Nah, kita lihat, ini si konstanta, yang ini yang harus dilimitkan, ln Q untuk Q menuju tak hingga, ini tak hingga ya, ln dari tak hingga menuju tak hingga juga, jadi plus tak hingga. Nah, jadi integral tak wajar ini divergen, ya nggak menghasilkan nilai yang berhingga. Kesimpulannya menurut uji integral, deretnya juga divergen. Begitu, itu uji integral. Oke. Ada pertanyaan? Enggak ya? Ingat, meskipun cara ujinya gampang, tapi ini jangan lupa ya harus disebut kalau soal esai. Deretnya positif. Fungsinya yang dibentuk harus disebut ini, memenuhi ini. Sebenarnya harusnya diperiksa gitu ya. Oke. Lanjut lagi. Nah, soal kedua hampiran. Oh, muncul di sini hampiran, berarti saya harus jelaskan ini. Wah, udah ditutup yang barusan soalnya, sayang ya. Oke, saya akan jelaskan hampirannya maksudnya apa. Ini. Coba, kita punya deret positif ya.
N sama dengan 1 tak hingga AN. AN-nya. Apa sih bedanya antara sigma N sama dengan 1 tak hingga AN dengan integral 1 tak hingga fx dx, di mana fx-nya dibentuk dari rumusan AN-nya. Coba kita lihat. Yang ini, yang kanan dulu. Di sini fx-nya besar 0. Tadi AN-nya juga lebih besar 0 ya. Yang ini kita udah tahu dengan mudah. Yaitu dari 1 sampai tak hingga fungsinya positif. Ya tadi ada monoton turun dan lain-lain, pokoknya fungsinya positif. Gitu ya. Dan kita integralkan dari 1 sampai tak hingga, tak lain luas ini. Gitu ya. Fungsinya nggak harus, ya, lihatin aja. Itu arti dari integral ini, luas yang saya, itu kan. Saya mau menambahkan di sini 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Yang ini kemudian saya mau interpretasikan secara geometri. N1 berarti A1 di sini ya. Ini 1, ada A1. A1 sama F1 harus sama ya. Kenapa? Kan fungsi F dibentuk dari sini. Jadi kalau AN-nya sama dengan Fn, kemudian kita bentuk Fx. Kalau saya masukkan di sini N-nya 1, jadi A1. Kalau dimasukkan di sini X-nya 1, jadi F1 harus sama ya. Kan fungsinya dibentuk dari rumus yang sama. Jadi kalau A1 tingginya harus segini. Saya ini kerendahan. Jadi tingginya sama. Tapi A1. Kemudian saya lihat A2. A2 tingginya sekian di sini. Ya di sini harus sama juga. 2. Di 3 sekian ya harus sama juga. Di 3. Di 4 sekian ya harus sama juga. Dan harus monoton turun tadi syaratnya ya uji integral. Nah bedanya yang kiri dan yang kanan, fungsi fx ini fungsi yang kontinu nyambung. Kalau yang kiri sigma ini hanya ada di beberapa titik aja. Nah kalau saya tulis gini sekarang sedikit trik. AN kali 1. Ini tak lain adalah apa? Kita lihat kalau ditulis panjang berarti A1 kali 1 tambah A2 kali 1 tambah A3 kali 1. Itu bisa saya gambarkan sebagai ini. A1 kali 1 kan luas ini yang merah. Ini A1 kali 1. A2 kali 1 berarti tinggi A2 kali 1. Luas yang itu. A3 kali 1 tinggi A3 kali 1 yang itu. Jadi yang kiri itu luasan persegi panjang seperti ini atau sama aja dengan jumlah Riemann tapi delta X-nya 1. Gitu ya. Jadi sama dengan jumlah Riemann dari yang bentuk integral dengan delta X-nya 1, wakilnya ujung kirinya. Beda, tentunya beda angkanya. Jumlah Riemann-nya baru hampiran terhadap integral. Nah, dengan demikian seringkali dipakai nilai deret digantikan dengan nilai integral. Cuma kalau nilai integral itu bedanya ya seperti ini. Ini jumlah Riemann, yang kanan nilai integral yang ini. Gitu ya. Sering jumlah deret dihampiri dengan dengan nilai integralnya. Tentunya hampirannya mungkin nggak bagus. Akan bagus kalau delta X-nya kecil. Ini kalau deret delta X-nya 1 semua. Itu interpretasi geometrinya ya. Oke. Sekarang kita lihat soalnya. Deret, mana? Oh ya ini betul.
deret ini diaproksi nilainya memakai 5 suku pertama. Jadi hanya ini aja. Sehingga galatnya adalah ini. Aproksimasinya galat terus memakai integral tak wajar. Jadi yang mau diaproksimasi ini ya. Oke. Coba kita lihat jawabannya. Supaya lebih paham. Saya punya deret ini. Deret ini saya mau ngitungnya sampai 5 suku aja. Buntutnya berarti galatnya kan? Sigma. Harus ngambil lagi bolpen. Yang semula deretnya ini. Saya hampiri hanya 5 suku. Saking nggak lagi. 5 suku N per E pangkat N. Ditambah, ya buntutnya kan mulai yang ke-6 belum saya hitung. Ke-6 sampai tak hingga N per E pangkat N. Jadi, kalau deret semula saya hampiri nilainya hanya ini saja, ya ada penyimpangan sebesar yang bulat. Galat. Nah, galatnya ini mau dihampiri dengan nilai integral tak wajarnya. Oke ya. Jadi nilai ini aslinya ini saya hampiri, saya nilainya segini aja aproksimasinya. Galatnya berapa? Galatnya ini, tapi ngitung ini susah. Ngitung integral tak wajarnya lebih gampang. Nah, ini galatnya diaproksimasi lagi pakai nilai integral tak wajar ya. Itu soal ini. Oke. Aproksnya besar galat. Oh ya, saya nggak mau ngitung ini persis angkanya berapa. Yang ditanya aproksimasi besar galat. Ini galat tadi diaproksimasi dengan integral tak wajar. Kayak tadi N-nya diganti jadi X fungsi. Nah, ini kita hitung. Hitung, ini kayak biasa ya hitung. Oke, ini pakai apa? Pakai parsial ya. Ini pakai parsial, saya pakai rumus yang kedua. Ini sebenarnya dihitungnya, ini nanti U, ini V aksen. Kalian cobakan, ini saya pakai rumus yang langsung. Integral U dV sama dengan UV dikurangi apa? U dV sama dengan UV dikurangi U aksen. Itulah, ini rumus parsial ya. Kalau bingung ditulis ininya U, ya sorry X-nya U, V aksennya E pangkat min X. Ini batas, oh ya, biarin aja dulu. Ini diintegralkan dengan mudah. Batasnya saya masukkan. Cepat aja saya ini ya. Lihat lagi integral tak wajar sama teknik integrasinya. Masukkan batasnya, hitung limitnya, kita lihat limitnya. Yang ini konstanta, ini E pangkat min tak hingga, kalau Q-nya menuju tak hingga, ini 0. Yang ini gimana? Tak hingga kali 0. Diubah jadi 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga, terus pakai L'Hopital. Saya nggak hitung detailnya lagi yang ini. Ya. E pangkat min Q-nya ke bawah kan aja, terus pakai L'Hopital, nanti ketemu limitnya 0. Oke, ini dihitung dapat sekian. Nah, ini adalah taksiran galatnya. Galat sebenarnya ini. Taksirannya dihitung dengan integralnya. Kenapa boleh? Karena ini sebenarnya tadi jumlah Riemann. Dari N6 sampai ke kanan. Yang ini betul-betul integralnya dari 6 ke kanan. Oke, kalau bingung tanya di bagian mana bingungnya. Kadang-kadang kalau yang rada rumit saya juga ngomongnya belepotan gitu ya. Nggak ada, lanjut. Cek dulu coba mahasiswanya ada nggak? Muhammad Zaki ada nggak?
Ada, Pak. Ada. Ada. Kalau si Clara mah ada lah, sering jawab. Muhammad Iqbal, ada nggak? Ada, Pak. Coba lagi ya. Reza Kamil. Hadir, Pak. Hadir. Yang banyak ditanya sama saya yang cowok, saya mah nggak kurang percaya sama cowok-cowok. Si Haikal mah sering lah. Ernest Agustinus. Hadir, Pak. Nah, ada, ya sudah. Kita lanjut ya. Saya tutup ini. Salah nutup. Ini yang ditutup. Sebentar, saya salah nutup. Kalau nama-namanya ditutup. Oke, udah. Oke, jadi ada uji jumlah terbatas, rada jarang dipakai, ada uji integral, rada jarang juga. Tapi kalau saya bilang rada jarang ya nggak tahu juga ya, nanti pembuat soal malah mengeluarkan soal yang jarang dipakai gitu. Uji deret P sekarang. Uji deret P. Ini ada buktinya, mau bahas nggak ya? Ya, oke lah. Kita lihat nanti. Kita bahas mungkin buktinya. Deret P itu deret yang seperti ini. Ini sama nggak dengan deret geometri? Coba, suku kedua dibagi suku pertama adalah 1/2 pangkat P. Suku ketiga dibagi suku kedua nggak sama dengan 1/2 pangkat P, beda. Rasionya antara suku ketiga bagi kedua dengan kedua bagi ke 1 beda, bukan deret geometri ya. Sepintas kayak deret geometri. Ini namanya deret P. Kalau deret geometri itu contohnya yang mirip itu ya gini. 1 ditambah 1/P kuadrat tambah 1/P pangkat 3 tambah 1/P pangkat 4 itu baru geometri, pengalinya 1/P. Ini P-nya ada di atas. Oke, ya, hapus dulu. Nah, atau ini deret konvergen untuk P yang lebih besar dari 1. Bayangkan kalau P-nya besar, ini kan kecil-kecil nih. P-nya 5 gitu, bayangkan di kepala. Ini 1/2 pangkat 5, 1/3 pangkat 5, 1/4 pangkat 5. Kecil-kecil. Kemungkinan jumlahnya berhingga. Gitu ya. Kalau jumlahnya berhingga ya konvergen. Tapi kalau P-nya kecil, misalnya P-nya -5. 1/2 pangkat -5 berarti ke atas 2 pangkat 5. Ini 3 pangkat 5, 4 pangkat 5. Wah, ini akan meledak ke tak hingga gitu ya. Oke. Begitu. Nah, kita lihat. Ini ya cobalah kita buktikan tentang latihan. Kita lihat. Bentar. Nah, gini. Oke, coba. Pengujian dibagi 2 untuk dibagi kasus untuk ini ya. Banyak. Oke, coba kita lihat. Untuk P0 deretnya menjadi ini. Dan ini adalah deretnya menjadi 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 ya menuju tak hingga ya. Divergen ke tak hingga. Oke. Untuk P1 ini menjadi deret harmonik. Kita udah buktikan dia divergen. Untuk P kurang dari 0. Nah, P kurang dari 0 kan jadi negatif, nanti pangkatnya jadi ini, kalau di ke atas kan jadi positif. Suku deret adalah ini. Oke. Sukunya menjadi N pangkat P, 1/N pangkat P, P-nya negatif. Saya bawa ke atas. Jadi N pangkat min P,
sekarang pangkatnya positif. Ya. Kita lihat limit n mendekati hingga 1 per ini, limit ini, kita lihat n-nya menuju tak hingga, pangkatnya positif. Pangkatnya positif nih ya, min P itu positif. Min P positif. Jadi limit ini, limit sukunya tak hingga. Bayangkanlah min P-nya tuh 1/100 gitu. N pangkat 100 gitu ya. Misalkan kalau min P-nya sama dengan 1/100, sorry, ambil dulu ini bolpen. Kalau min P-nya misalkan 1/1000 lah gitu. Kita lihat limit min P. Limit n menuju tak hingga n pangkat 1/1000 tetap tak hingga ya. Oke, jadi divergen. Tinggal P yang besar 0 ya. Ini kan udah 0, 1. Besar 0 tapi bukan 0, bukan 1. Lanjut. Kita periksa pakai uji integral ini. Kita lihat ya deretnya. Ini 1 per K pangkat P. Jadi saya bentuk 1 per X pangkat P. Itu mulai X-nya besar 1 karena N-nya juga mulai 1. Tapi P-nya bukan 1 ya. Kalau P1 kan udah tadi. Ini. Divergen. P-nya bukan 1. Jelas fungsi ini kontinu. Positif untuk X besar 1. Dan makin besar X-nya, makin kecil dia. Ya. Turun. Oh, ini saya lupa udah dihitung katanya. Ya, kita udah pernah ngitung, ini betul. Yang waktu itu saya tanyakan ini akan konvergen integral tak wajarnya kalau P-nya gimana, besar atau kecil gitu ya. Kemudian kita hitung. Dan kita lihat bahwa dia konvergen kalau P-nya besar 1. Dilihat lagi di bab integral tak wajar. Di contoh-contoh soalnya. Udah saya bahas. Nah, jadi berdasarkan uji integral, deretnya juga mempunyai kekonvergenan yang sama. Jadi deretnya juga konvergen kalau P-nya besar 1 saja. Nah, dari sekian banyak uji tadi, divergen, ini akhirnya yang konvergen hanya yang ini. Jadi kesimpulannya, deret konvergen untuk P besar 1 dan divergen untuk yang lainnya. Oke, itu bukti, lupa nggak apa-apa. Tapi memahami itu bagus buat kalian lebih pintar gitu ya. Otak tuh kalau dilatih kan jadi pintar. Kalau dibiarkan jadi bodoh gitu. Jadi nanti berpikirnya kritis. Problemnya mungkin kalian problem sipil atau kelautan atau yang lain, tapi otaknya udah kritis gitu mikirnya, menyimpulkan sesuatu tuh. Oke, ini buktinya saya tutup. Nah, itu uji deret banyak sekali dipakai ini. Ya, harus diingat. Gitu. Hanya konvergen untuk P yang positif. Saya sebenarnya banyak rumus perubahannya tuh di 1. Mengingatnya, bayangkan aja. Kalau P-nya besar, kemungkinan konvergen. Jadi yang besar 1 konvergen. Lainnya divergen. Ya, dirasa-rasa dari bentuk ini. Oke, periksa kekonvergen deret ini. Udah bisa dijawab sebenarnya, nggak bisa diklik juga. Ini kan deret P dengan P-nya berapa? 0,001. Lebih kecil dari 1 kan? Dia divergen. Gitu. Cuma gitu aja jawabnya. Ini. Deret P dengan P sekian jadi divergen. Teoremanya dipakai. Selesai. Oke.
Uji banding, banyak juga dipakai ya ini. Uji banding. Saya nggak akan jelaskan dari sini ya. Saya nggak akan jelaskan dari sini. Meskipun saya crop dulu di sini. Saya nggak akan buktikan rumusnya, tapi saya akan jelaskan bagaimana merasakan uji banding. Ya. Itu untuk bisa menjelaskannya, saya akan copy dulu teoremanya. Kenapa dijelaskan intuisi merasakannya itu? Supaya kalau lupa, mengingatnya gampang. Ya. Kalau dihafal mati kayak gini, susah. Coba gini. Kembali ini hanya berlaku untuk deret positif. Deret positif sukunya boleh ada yang 0 ya. Gini. Ini pindah dulu ke atas. Tutup. Saya ada 2. Bentar dulu. Kenapa scrolling dia ya? Oh ini terlalu jauh saya. Tulisnya biar aja. Gini, ada 2 deret. AN dan satu lagi deret beda warna aja. Dua-duanya deret positif. Lebih besar 0 ya. Untuk setiap N. Nah, sekarang gini. Jika tanpa melihat yang atas ya. Tanpa melihat yang atas, tutup yang atas sih. Ininya perlu yang saya tulis. Nah, coba kita lihat. Jika sigma N sama dengan 1 tak hingga AN divergen, kalau deret positif divergen, pasti divergennya ke tak hingga. Ya. Ditambahkan terus positif gitu. Kalau dia terbatas, pasti jadi konvergen. Kalau divergen, pasti deret positif tuh ke tak hingga. Oke. Kalau yang ini divergen, yang ini lebih gede, lebih kecil. Yang kanan. Haikal, coba suka jawab kamu, Haikal. Kalau yang ini divergen, berarti nilainya tak hingga. Yang ini nilainya lebih gede, lebih kecil dari ini. Mana si Haikal? Kabur ya? Lebih gede, Pak. Belum bisa dijawab. Lupa saya. Ini. Ada ini. Di mana AN lebih kecil dari BN. Ini ada tambahan, sorry. Baru bisa dijawab. Suku-suku AN lebih kecil dari suku-suku BN. Yang ini jumlahannya deretnya tak hingga. Yang ini seluruhnya lebih gede, lebih kecil dari sigma AN. Gimana, Haikal? Sama berarti, Pak. Sama. Kok bisa sama? Sama-sama tak hingga. Oh, iya, sama-sama tak hingga. Yang ini lebih gede ya. Maka kesimpulannya sama-sama tak hingga. Betul. N sama dengan 1 tak hingga. BN juga pasti divergen ya. Divergen. Kerasa kan? Suku yang deret yang kecil aja udah tak hingga. Apalagi yang lebih gede gitu ya. Nah, itu satu rumus. Yang B. Kondisinya sama kayak di atas. Kondisinya tetap sama. Jika sigma N sama dengan 1 tak hingga BN konvergen, jangan dipakai lagi yang A ya. Ini ada 2 rumus yang B. Kalau yang ini konvergen, yang ini gimana? Pasti konvergen juga ya. Kenapa? Kan kalau ini jumlahannya berhingga, konvergen itu pasti kan ada nilainya. Limit SN-nya ada nilainya. Ini berhingga. Ya ini kan lebih kecil dari yang ini. Karena hubungan ini. Pasti konvergen juga. Apakah mungkin ini lebih kecilnya jadi min tak hingga? Nggak mungkin, karena deret positif.
Nah, jadi yang ini pasti berhingga juga. Jadi kesimpulannya sigma N sama dengan 1 tak hingga AN akan konvergen juga. Gitu ya. Ada dua rumus. Itu yang dirumuskan di sini. Saya nggak ingat persis kata-kata ini, tapi kita lihat dari feeling kita dari dirasakan gitu. Kalau yang kecil aja divergen, apalagi yang gede. Tapi kalau yang gede konvergen, ya yang kecil pasti konvergen lah gitu. Masa yang ini jadi tak hingga, kan lebih kecil gitu ya. Oke, itu merasakan itu lebih penting daripada bukti formalnya. Ya. Ada bukti formalnya seperti yang tadi saya buktikan untuk deret P dan lain-lain. Oke, paham? Udah, tinggal soal. Jadi di bab ini lebih ke uji ini, kemudian soal bagaimana menggunakannya. Oke, ini nggak saya ulang ya. Sama aja dengan yang saya sebut barusan. Kita lihat soalnya. Balik ke sini. Uji banding. Buka aja dari sini ya. Sambil nanti saya ngomong. Males nih, deret ini suka saya males. Tiap kali nulis ini nih. Kalau soal esai kalian perlu nulis ini ya. Harus ditulis ya, indeksnya nggak boleh nulis sigma aja. Udah tahu lah, si bapak kan udah tahu gitu, nanti waktu ngoreksi nggak boleh. Kalau nggak ada indeksnya ya disalahin. Dibiasain nulis rapih. Bukan tulisannya bagus, tulisan saya jelek sekali. Tapi maknanya yang harus bagus. Oke, ini ada 3 contoh. Yang ketiga, susah nanti. Bagaimana menerapkan uji banding? Mana yang AN, mana yang BN? Nah, ngelihatnya gini. Ini ada baiknya saya kerjakan manual saja. Kalau langsung dibuka Cilukba itu rada nggak kelihatan idenya. Coba saya tulis ulang. Sebentar. Sigma N sama dengan 1 tak 3. Saya tulis ulang ininya. N per 5N kuadrat min 1. Jelas AN yang sama dengan N per 5N kuadrat min 1 itu ini ya. N-nya 1, N-nya 2, N-nya 3 dia positif semua. Jadi deret positif. Saya akan pakai uji banding. Bagaimana memunculkan uji banding? Oh ya, supaya nggak bingung, ini jangan pakai AN. Saya sebutnya PN gitu ya. Kan boleh aja pakai P. Nama sukunya. Saya punya PN. 5N kuadrat min 1. Nah, jangan otak kita terkunci dengan AN dan BN yang ada di teoremanya. Tapi dari suku deret yang ada, kita berusaha mencari pembanding. Nggak tahu lebih kecil atau lebih besarnya nanti belakangan. Cara nyari pembandingnya itu cari bentuk yang lebih sederhana dari ini. Tapi nanti gampang dihitung kekonvergenannya. Bukan dihitung kekonvergenannya. Dapat ditentukan kekonvergenannya dengan mudah. Gitu. Oke, saya pilihnya ini. Nah, itu kan gampang. Nanti kan ini sama dengan 1/5 kali 1/n, gitu kan? Sigma 1/n ini deret harmonik, divergen. Nah, jadi sebenarnya saya nggak ke harmonik dulu, tapi mencari dari sini bentuk yang lebih sederhana dari dia. Ini saya sebut IN. Cari hubungannya, mana yang lebih gede? Kiri atau kanan? Densar 88 kan yang tukang nangkepin itu teroris. Densar mana Densar? Iya Pak, Adit. Ini kiri dan kanan mana yang lebih gede? Ini dengan ini mana yang lebih gede? Si Densar lama pengen dikurangi nilai ujiannya sedikit.
Yang kiri, Pak. Yang kiri lebih apa? Lebih gede. Nah, lebih gede. Ya, kalau tambah ini aman lah. Nah, sudah. Kita punya hubungan itu. Sekarang yang kita hitung tentunya kekonvergenan dari bentuk yang lebih gampang ya. Nah, kita lihat. Deret sigma n sama dengan 1 tak hingga Qn yang sama dengan sigma n sama dengan 1 tak hingga n per 5 n per 5 n kuadrat, 1/5-nya saya keluarkan, n sama dengan 1 tak hingga 1/n, ya, bisa dicoret, ini divergen. Karena apa? Deret harmonik ya. Harmonik dikali 1/5 ya tetap divergen. Deret divergen dikali konstanta pasti divergen kecuali pengalinya 0. Ini perlu alasannya ya kenapa divergen. Nah, yang lebih kecil divergen, apalagi yang lebih gede kan? Jadi menurut uji banding sigma n sama dengan 1 tak hingga n per 5n kuadrat, ya divergen. Yang lebih kecil divergen, yang lebih gede apalagi gitu ya. Oke, begitu memunculkan pembandingnya. Kita lihat ada 3 contoh di sini. Saya akan tulis yang 2, yang ketiga nanti dibuka aja. Coba tutup dulu. Oke. Uji banding lagi. Supaya ringkas saya sebut aja ini sebagai PN lagi ya. Jadi saya punya, jelas dulu ini, harus dijelaskan dulu. Jelas sekali. PN ini ya. Untuk menjamin dia deret positif. Sekarang kita lihat PN ya. Sama dengan N per 2 pangkat N kali N tambah 1. Dibandingkan dengan apa? Coba yang lebih sederhana dari ini. Kemana? Nah, ini. Kita ambil bentuk yang lebih sederhana dari ini apa? Coba idenya. Milih pembandingnya apa? Nih, udah saya tulis salah satu hurufnya. Apa? Ji. 2 pangkat N kali N. Nah, gitu kan? Udah mulai kerasa kan feelingnya. Kali N kan? Yang kalau disederhanakan jadi 1/2 pangkat N kan? Ini saya sebut Qn. Mana yang lebih besar? Ini dengan ini, kiri dan kanan. Ini penyebutnya lebih gede. Berarti yang kanan lebih gede ya. Kalau penyebutnya lebih gede kan nilainya lebih kecil. Begitu? Nah, sekarang kita uji. Ujinya jangan yang ini, kan ini mah dari awal soalnya. Tujuan uji banding adalah mencari pembanding, kemudian pembandingnya kita uji kekonvergenannya. Sigma n sama dengan 1 tak hingga Qn sama dengan sigma n sama dengan 1 tak hingga 1/2 pangkat n. Konvergen divergen ini. Konvergen, Pak. Karena Deret geometrik. nah, ini konvergen. Karena deret, jangan geometri aja ya, deret geometri kan tergantung rasionya dengan R sama dengan setengah kurang dari 1 kan mutlaknya. Kalau bingung yang ini tuh biasanya deret kalau kita lihat nggak tahu kekonvergen, coba dijajar gitu satu-satu nanti kelihatan. 1/2 pangkat 3
1/2⁴. Berarti yang berikutnya setengah dari sebelumnya. Ya, geometri gitu ya. Oke. Jadi kalau deret bingung tuh coba dijajar kadang-kadang, kelihatan ternyata suku-sukunya gampang gitu. Nah, deret yang lebih besar konvergen berhingga ini. Meskipun mungkin ini kebetulan kalau mau dihitung limitnya tahu, tapi saya cukup tahu dia konvergen aja. Karena pertanyaannya juga menguji kekonvergenan, nggak ngitung nilai deret. Ini konvergen. Yang kecil ya pasti lebih konvergen lagi. Menurut uji banding, maka sigma N sama dengan 1/3 dari PN ini konvergen juga. Gitu ya. Apakah cara ini selalu berhasil? Coba kita lihat. Yang ketiga nanti gagal. Kalau soal tuh harus dikasih bukan cuma yang manjur terus ya. Kayak obat sariawan gitu. Pakai albotil katanya manjur. Kalau sariawannya rada bengkak-bengkak gede mah nggak manjur nih. Saya lagi sariawan gitu tuh pipi sampai rada bengkak. Udah dialbotilin nggak, kalau belum keluar putih-putihnya ya nggak manjur juga. Sama rumus uji banding juga jangan dianggap manjur selalu gitu ya. Kita lihat yang ini. Nah, supaya nggak ngitung lama saya keluarkan nih. Ini kelihatan nggak manjur nih ya. Coba kita lihat. Ini AN-nya. N-nya mulai 3. Jadi memang deret positif dipenuhi. Ini nyamuk. Bentar. Nyamuk. Kena. Oke. Pilih pembanding yang lebih sederhana dari ini, yaitu saya 1/n kuadrat. Boleh aja ya pembanding. Dua-duanya deret positif, saya punya hubungan AN semula dibanding BN, yang ini BN-nya saya. Yang ini lebih besar ya, karena penyebutnya lebih kecil. Penyebutnya lebih kecil, berarti nilai deretnya lebih besar. Oke. Kita uji deret ini. Apa sih ini? Oke lah. Deret BN, oh ya, BN diuji. Merupakan deret P dengan P2. Ya, betul? Bukan deret geometri, hati-hati ini. Kalau dijajarkan 1/1 kuadrat, 1/2 kuadrat, 1/3 kuadrat. Nah, itu bukan geometri itu. Antara suku ketiga bagi kedua atau 2 dibagi ke 1 itu beda rasionya. Ini deret P. P-nya 2. Jadi pasti konvergen. Deret ini konvergen. Deret ini gimana? Nggak bisa disimpulkan. Yang kecil, ini kan yang kanan yang lebih kecil tuh, konvergen. Yang lebih gede, yang kiri, ya nggak bisa nyimpulkan. Ini bisa tak hingga, bisa enggak. Jadi nggak bisa pakai uji banding. Gitu ya. Yang deret lebih kecilan, suku-sukunya konvergen. Yang suku-sukunya lebih besar, ya nggak tahu. Bisa tak hingga, bisa enggak. Gagal. Tidak ada kesimpulan. Uji bandingnya gagal. Cari pembanding yang lain. Oke. Balik lagi AN-nya ini. Tadi saya pakai 1/n kuadrat. Coba aja saya nebak kasar. Sekarang pakainya 1/n pembandingnya. Kita lihat. Keduanya deret positif. N-nya mulai 3 tadi ya. Nah, untuk N besar 4, ini harus ditunjukkan lagi, tapi sekarang dipakai aja. Ini kecil dari ini. Ya. Ini penyebutnya bentuk kuadrat, kalau N-nya besar,
pasti penyebutnya ini lebih besar dari yang N. N-nya bayangkan 10. Jadi 8 kuadrat ini 1/10. Ini penyebutnya lebih besar, jadi seluruhnya 1/nya lebih kecil. Oke, hubungannya ini. Kemudian kita uji kan, kalau pembanding kita uji yang ini, yang lebih sederhananya. Sigma 1/n deret harmonik. Kan 1/1, 1/2, 1/3, dan seterusnya. Divergen. Ini yang lebih gede divergen. Yang lebih kecil gimana? Nggak bisa ditentukan. Yang lebih gede divergen, lah yang lebih kecil bisa divergen, bisa enggak kan? Kalau yang gede nilainya tak hingga, deret yang lebih gede. Deret yang lebih kecil bisa tak hingga, bisa berhingga. Gagal lagi. Tidak ada kesimpulan lagi. Nah, gimana tuh? Belum berhasil uji banding. Kalian uji pakai 1/n pangkat 1/2. Nanti berhasil. Tapi saya nggak akan melanjutkan, ini masih ada bawahnya. Intinya, deret ini terlalu susah kalau pakai uji banding. Ya. Nanti pakai uji yang berikutnya nih. Oke. Meskipun bisa ini pakai uji banding, saya nggak akan lanjutkan. Ada jawabannya di bawah ya. Oke ya, nanti aja. N pangkat 1/2 belum tentu berhasil juga, harus dicoba. Oh, ini pakai uji banding susah, nggak berhasil. Tutup. Kita lihat uji yang lain. Yang manjur untuk ini nanti. Uji banding limit. Ya. Uji banding limit. Uji banding limit ini sebagai berikut. Ini ada deret AN dan BN, dua-duanya positif. Nggak perlu tahu mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Jadi kalau uji banding kan tadi harus tahu hubungan lebih besar lebih kecilnya. Kalau uji banding limit, meskipun ada kata banding, tapi nggak perlu tahu AN atau BN mana yang lebih besar. Uji ini lebih manjur dari uji banding. Pada kebanyakan soal, pakai uji banding, limit lebih berhasil daripada uji banding. Ya. Tapi kalau di konstruksi soal khusus, nanti ada soal yang harus pakai uji banding, ternyata pakai banding limit susah. Atau gagal. Tapi pada umumnya ini banding limit lebih manjur alatnya daripada banding. Nah, yang kita lakukan ini nggak perlu tahu mana yang lebih gede, mana yang lebih kecil ya. Antara AN, BN, itu kemudahan buat kita. Nggak perlu tahu. Ya, tapi kita harus ngitung limit ini. AN bagi BN. Sebut limitnya L. Yang namanya limit bisa 0, bisa berhingga, bisa tak hingga ya. Tapi ini nggak mungkin negatif karena AN dan BN-nya kan deret positif. AN dan BN-nya tidak pernah negatif, limitnya yang nggak mungkin negatif. Nah, kita hitung limit ini. Nilainya L. Bila L-nya berhingga, bukan 0, bukan tak hingga, berhingganya, 0 juga berhingga, tapi bukan 0 nih. Nilainya jadi suatu angka lebih besar 0, tapi berhingga. Maka ini mempunyai kekonvergenan yang bersamaan. Ya. Kalau L-nya 0, ini rada susah. Nah, yang bisa dipakai hanya satu arah. Kalau yang BN-nya konvergen, maka yang sigma AN-nya juga konvergen. Nggak bisa dibalik. Dan jangan terbalik menguji ininya ya. AN bagi BN. Kita harus tetapkan dulu yang mana AN, mana yang BN. Biasanya AN itu yang ada di soal semula, BN itu pembanding yang kita tentukan. Yang kita bikin. Nah, kalau 0 ada sedikit sial, maka hanya satu arah. Kita kalau BN-nya konvergen, AN ikut konvergen.
Kalau tak hingga sebenarnya nggak disebut di sini ya. Kalau tak hingga sebenarnya AN nanti divergen. Kenapa? Kita lihat kalau tak hingga berarti AN jauh lebih besar dari BN. Gitu ya. Oke. Coba kita lihat soal-soalnya. Yang ini juga manjur nih pakai uji banding limit. Maaf, mau nanya dulu, Pak. Ya. Silakan. Itu maksudnya kekonvergenan bersamaan tuh nilainya sama atau gimana, Pak? Bukan, nilainya beda, tapi kalau salah satu diketahui konvergen, yang lain juga konvergen, bisa nyimpulkan. Tergantung nanti. Oke. Biasanya yang diuji ya yang BN. Dia konvergen, menyimpulkan soal semula yang AN konvergen. Jadi yang di soal kita sebut sebagai AN ini. Ya. Oke, kita lihat yang ini. Contoh-contoh ini dulu. Dari sini nanti juga pertanyaan tadi jelas terjawab. Nah, ambil ini dulu. Oke. Kalau diambil itu nggak bisa ngeklik. Aneh ini si Adobe. Udah mah susah ini crack-nya. Ini saya pakai Adobe curian. Bukan curian, Spanyol, separuh nyuri, separuh nyolong. Tapi kalian hati-hati kalau download dari website yang tidak yakin bersih. Komputer desktop saya di ITB itu sudah 3 kali kena malware. Kalau kena malware itu filenya diacak itu, susunan bit di dalamnya. Nggak mungkin diperoleh kembali semua soal, semua file. File teks yang hanya 1 kalimat aja udah nggak akan bisa dibaca. Terus hubungi email saya. Dijawab, harus bayar $5.000. Saya jawab, gila kamu, saya bilang teh. $5.000 gaji saya berapa bulan, saya bilang tuh. Semoga kamu masuk neraka gitu. Jadi aja samanya saya gilanya. Tapi yang di ITB saya selalu ada backupnya data. Jadi data tuh kalian yang penting-penting harus selalu ada backupnya di hard disk atau flash disk eksternal. Saya mah tapi nggak kapok dah yang di ITB mah. Mau dihapus juga isi komputernya. Saya selalu ada backupnya. Oke ya. Jadi hati-hati kalau download yang bajakan. Kemarin ini ada teman anak saya, anak seni rupa, download nyari Adobe. Adobe apa ya dia? Adobe Illustrator. Diinstal, bleng. Semua habis komputernya. Nggak punya backup lagi, nangis dah. Tugas akhirnya harus mulai dari awal lagi nulis. Oke, itu info-info dulu. Nah, sekarang kita ngitung. Uji banding limit tadi apa? Nyari dulu pembanding. Nyari pembandingnya kayak yang uji banding biasa. Cari bentuk yang lebih mudah dari ini. Tapi nggak perlu lebih besar atau lebih kecil. Ya. Pokoknya lebih mudah dari ini. Tapi mirip ini gitu ya. Jangan, saya pilih aja pembandingnya. Deret yang sukunya satu semua. Itu kan sederhana. Tapi nanti nggak bisa dihitung. Cobain aja ke uji banding limit. Nggak berhasil. Jadi harus nyari dari yang sini bentuknya. Ini apa pembandingnya kira-kira? Deret pembanding suku-sukunya apa? Kita lihat aja yang dominan di pembilang penyebut. Di sini 3 pangkat N, di sini N pangkat 3. Ya udah, saya cari pembandingnya 3N dibagi N pangkat 3. Gitu ya. Nah, BN-nya saya pilih yang lebih senang. Ini mah kan gampang nih. Ini deret P kan dengan P2 kan. Dia konvergen. Tapi ingat, ini uji banding limit. Kita harus ngitung dulu limit AN dibagi BN. Oke. Oh ya ini, lupa tuh saya. Kalau di ujian essay lupa menyebut ini, atau menuliskan AN, BN lebih besar sama 0, dikurangi itu. Harus deret positif dulu ini ujinya. Limit AN bagi BN. Ini AN dibagi BN. Hanya pangkat yang dominan kan yang akan berperan. Oke, ini AN, ini BN. Oke, saya bagi saja. Ini diapakan?
Kok? Oh, ini N kuadratnya ke atas ya. 3-nya ke bawah. N kuadratnya ke atas dikalikan ini. Jadi ini. Bagi pangkat tertinggi kayak biasa. Oh, enggak diteruskan lagi, dibagi N pangkat 3, pembilang dan penyebut, nanti ketemu limitnya 1. Bisa dipakai enggak coba? Kalau 1, boleh kan masuk ini nih, untung. Selanjutnya, saya periksa yang BN. Yang BN konvergen, karena apa? Tadi udah saya sebut, deret P dengan P2. Lebih besar 1, konvergen. Ini bukan deret min P ya, saya nulis deret P supaya kalau nyambung deret gitu, deret. Ini deret P dengan P2. Nah, menurut uji banding limit, kalau limitnya berhingga bukan 0, kekonvergenannya bersamaan. Artinya kalau BN diketahui konvergen, ya AN juga konvergen. Gitu ya. Itu maksudnya. Nilainya tentu beda. Gitu ya. Ngitung nilai deret itu satu step lagi. Ada yang bisa, ada yang enggak, tergantung soalnya. Biasanya kalau udah rumit ya aproksimasi aja. Misalkan hanya diambil 100 suku pertama. Kenapa aproksimasinya boleh gitu? Karena kalau deret konvergen, pasti buntutnya makin lama makin kecil menuju 0. Kan deret yang konvergen, limit AN-nya pasti 0. Oke. Lanjut ya. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Ini pilih pembandingnya apa? Coba. Seper N bukan, Pak? Seper N. Sebenarnya 1 per akar N kuadrat ya. Ya jadi seper N gitu ya. Oke. Ini pembandingnya seper ini jadi seper N. Kan 1 per 1 mah gampang. Nanti kalau dikasih soal, nah pakai uji mana ya? Pakai ini gagal, itu gagal, itu gagal. Harus banyak latihan supaya feelingnya cepat menentukan pakai uji yang mana. Ini kenapa nggak ada mutlaknya keluar dari N kuadrat? Karena ininya udah positif N-nya. Ya, ini sebenarnya mutlak N. Mutlak N sama dengan N, karena udah positif yang di dalamnya. Ini deret positif, kayak tadi lagi, hitung limit AN dibagi BN. Ini ke atas, bagi dengan N atas bawah, N-nya yang bawah masuk ke akar. Ya, ini detailnya nggak saya hitung. 1. Nah, jadi boleh pakai uji banding limit, karena limitnya ini 1. Karena 1, kita periksa limit BN. Limit BN, ini adalah deret harmonik ya. 1 per 1, 1/2, 1/3, 1/4 harmonik divergen. Jadi deret AN juga divergen. Gitu. Oh ya, saya kelambatan nggak nih neranginnya? Kalau kelambatan kasih tahu ya. Deret itu saya suka terlalu pelan. Rada pelan lah pokoknya. Karena bahannya agak rumit. Kalau kelambatan tolong ngasih tahu. Tapi kayaknya nggak ada yang berani ngomong kelambatan. Nanti sama temennya, katanya. Tapi betul, kalau terlalu lambat kasih tahu. Cepet mah gampang saya tuh. Tinggal, ini uji sendiri ya. Ini mah udah gampang gitu. Cepet tuh. Oke ya. Ini. Lagi. Sama aja lah. Ini pembandingnya kira-kira apa? Tebak aja gitu. Semaunya. Nanti kalau nggak berhasil, ya mungkin cari pembanding lain. Halo? Ini yang cewek suka ngomong teh. Sekarang hari ini kok diem terus. Lupa namanya, harus lihat daftar. Indira, Pak.
Indira gimana Indira? Indira Maharani ya? Iya, Pak. Ini keluar fotonya yang langsung keluar. Ini pembandingnya apa Indira? Pilih yang gampang, mirip-mirip dia gitu. Lon N per lon N gitu, jadi satu. enggak. Bayangkan apa yang dihilangkan supaya jadi sederhana, atau apa yang ditambahkan supaya jadi sederhana. Salah satu. Ayo Indira, kamu diam aja hari ini. Bingung, Pak. Bingung. Terus ada cewek lagi yang suka ngomong, siapa ya? Lupa namanya. Saya harus baca satu-satu. Nanti saya tahu, oh ya si ini. Clara ya, rasanya si Clara. Clara. Kabur ya, si Clara tidur. Clara. Bagaimana? Gak ada suaranya Clara. Clara. Mungkin internetnya lagi. Ini pembandingnya apa ini? Oh, putus-putus suaranya sampai saya. Ya, balik ke cowok aja, Muhammad Jaki. Kurang tahu, Pak. Kurang tahu. Halo. Tebak aja, tebak apa yang lebih sederhana dari ln N per N kuadrat. Nebak aja. Salah juga. Gak kepikiran, Pak. Enggak, sebelum nebak ya. Kalau nebak mah, di situ ada setan jenis apa? Saya tebak aja jenis tuyul gitu kan nggak apa-apa. Ternyata jauh dari tebakan nggak apa-apa. Nah, kamu coba nebak ini. Yang lebih sederhana dari ln N per N kuadrat apa? Afrian. Ya, Pak. Tebak apa ini? Lon-nya dihilangin mungkin, Pak. Betul. Saya mikir juga gitu ya. Belum tentu betul. Coba. Saya pikir lon-nya dihilangin. Jadi ini kan gampang nih nanti ngujinya. Kalau ada lon, di depan-depan juga yang ada lon susah gitu ya. Kecuali yang tadi 1 per X, 1 per N lon N itu pakai uji integral tadi. Nah, ini. Dua-duanya udah deret positif ya. Nah, hitung limit AN dibagi N. N kuadratnya ke atas. Dicoret lah. N kuadratnya nanti ke atas coret. Limit ini berapa? Afrian. Taki enggak ya? Lon taki enggak? Nah, kita lihat. Taki enggak gimana? Salah. Tadi rumusnya. Yang ada kalau di antara 0 taki enggak, harus berhingga bisa diuji. Ini taki enggak? Ini nggak bisa dipakai. Ini nggak bisa dipakai. Ya gagal ya. Gagal. Kan nggak ada di daftarnya. Nah, coba dengan uji pembanding lain. Saya uji dengan 1 per N. Yang ngarang aja karena 1 per N kuadrat tadi nggak berhasil. Sorry. Ini nggak berhasil. Saya coba aja. Ini munculin. Coba yang lebih kecil pangkatnya. Kayak tadi lagi, hitung limitnya. Ini kalau pakai L'Hopital, diubah X dulu. Kemudian di L'Hopital limitnya 0. Nah, sekarang saya coba. Sigma ini pembandingnya, sekarang Cn namanya, divergen. Karena deret harmonik. Bisa dipakai nggak? Kalau 0 juga harus hati-hati. Kalau 0, kalau yang ini konvergen, yang ini konvergen juga. Kalau yang ini divergen, nggak bisa nyimpulkan. Ini hanya satu arah. Nggak bersamaan. Kalau konvergen, ini bisa disimpulkan konvergen. Di sini,
Yang ini divergen pembandingnya. Ya nggak bisa nyimpulkan dong ya. Nah, jangan putus asa. Karena putus asa adalah dosa. Rada susah yang soal ini. Pembandingnya harus di antara ini. Nanti ini berhasil. Tadi kita coba 1/n kuadrat, gagal. 1/n, gagal. Coba saya di antaranya. Kalau dihitungnya saya cepat aja ini. Ternyata limitnya 0 dan yang ini konvergen. Bisa dipakai kalau konvergen mah. Maka yang ini juga konvergen. Gitu ya. Rada susah. Jadi nggak langsung straight ketebak pembandingnya langsung bisa dipakai. Oke, begitu. Ya, faktanya begitu. Gimana ya, harus belajar. Oke. Satu lagi ya. Itu ringkasan nanti. Uji hasil bagi manjur dan akan dipakai ke belakang ini juga. Kembali harus ada deret positif. Oh ya, kalau di buku ini dinamakan uji rasio ya. Uji rasio. Ratio tes gitu ya. Uji rasio. Jadi jangan keliru dengan uji banding ya. Sepertinya rasio kan membandingkan, bukan uji rasio yang kayak gini. Saya terjemahkan uji hasil bagi. Nah, ini mah nggak mencari pembanding kayak yang uji banding atau banding limit. Pusingnya banyak ya. Ya, satu-satu harus paham dan harus ingat. Caranya harus latihan supaya ingat. Diapalin mah nggak akan ingat. Apalin hari ini, besok lupa. Diapalin besok, lusa ingat, tapi besoknya lagi udah lupa lagi. Oke. Ada deret positif, kemudian kita hitung limit ini. Suku berikutnya dibagi suku sebelumnya. Nah, limit ini kembali bisa berhingga, bisa tak hingga ya. Tapi nggak mungkin negatif, karena suku-sukunya tak negatif. Nah, kesimpulannya ini. Kita nggak akan buktikan ini ya, tapi akan pakai aja. Bila rho kecil 1, limitnya ini lebih kecil 1, deretnya konvergen. Kalau lebih besar 1, divergen. Kalau sama dengan 1, tidak bisa dipakai ujinya. Nggak ada kesimpulan. Oke, kita lihat soalnya. Ini ya. Uji rasio enak, nggak usah cari pembanding. Langsung limit AN plus 1 dibagi AN. AN-nya sebut dulu ini. Berarti AN plus 1-nya ganti N-nya dengan N plus 1 semua. Seperti itu. Nah, hitung jangan terbalik ya. Jangan terbalik. Suku berikutnya dibagi suku sebelumnya. Oh ya, ini lupa lagi nyebut deret positif. Limit suku berikutnya dibagi suku sebelumnya. Kita hitung. Ini dibagi ini. Atau ini dikali, ini dibalik ya. Oke. Ini kalau dicoret-coret, 2 pangkat N plus 1 dibagi 2 pangkat N tinggal 2. N plus 1 faktorial dibagi N faktorial tinggal N plus 1 ya. Ini limitnya 0 ya. 0 limitnya. Nah, bisa nyimpulkan nggak? Bisa. Kita lihat ini. Rho-nya kalau kurang 1, konvergen. Kesimpulan, konvergen. Karena ini kurang dari 1. Lagi. Contoh 2. Yang kedua. Uji kekonvergen ini. Kembali, AN-nya ini. AN plus 1-nya ini. Ya, jadi kalau N, ya ini N. N plus 1, ya ini N plus 1 semua. Bagi lagi, hitung limit. Jangan lupa,
suku berikutnya dibagi suku sebelumnya. Oke. Ini dibagi, coret yang nggak perlu. Ini tinggal 2, yang ini gimana? Akalin dikit. Nah, gitu ya. Ini saya satukan jadi N per N plus 1 pangkat 100. Tapi ini mau saya kebawahkan. Jadi N plus 1 dibagi N pangkat 100. Nggak dihitung. Ntar, mau dihitungin. Isi nggak bisa, nggak hitungin lah. Ini menjadi limit N mendekati tak hingga 2 per, ini saya kebawahkan menjadi N tambah 1 bagi N pangkat 100, gitu kan? Ya. Begitu. Yang dalamnya gimana itu bisa jadi 2? Limit bahwa limit ini sama dengan 1. Ngitung sendiri nggak dikasih tahu. Ini nanti limit 1 ini menuju 1 ya. Jadi limitnya 2. Coba dulu sendiri, nggak bisa besok tanya waktu tutorial. Ini saya rada ngebut karena berikutnya ada kuliah lagi. Jadi saya anggap ngitung limit ini kalian tahu. Kalau nggak tahu, besok di awal tutorial tanya. Oke ya. Nah, rho-nya 2 bisa nyimpulkan nggak? Bisa, lebih besar 1 divergen. Oh. Gitu ya. Kalau kita ingat sebenarnya ini 2 pangkat X sama X pangkat 100. Kita lihat bahwa ini mirip-mirip pangkat X kan. Fungsi eksponen itu naiknya lebih cepat dari polinom derajat berapapun. Bahkan ini aja nanti kalah gitu yang bawah tuh untuk X yang besar. Gitu ya. Jadi ini pembilangnya jauh nilainya lebih gede dari penyebutnya untuk N yang besar. Kalau ini nilainya gede, dijumlahkan lagi tiap sukunya. Apalagi akan menuju tak hingga dia. Oke. Satu contoh lagi sebelum kita akhiri. Jadi pada cepet saya, nggak apa-apa lah. Ini. Pakai uji hasil bagi lagi. Oke, AN ini, oh ya ini jelas deret positif ya. Untuk N berapapun ini nggak mungkin negatif. Ya, N plus 1, hitung lagi limit ini. Yang ini dibagi ini, jangan terbalik. Susun, yang udah bisa dicoret-coret. N plus 1 faktorial sama N faktorial. Tinggal N plus 1. Ini nanti diatur-atur lagi. Oke. Gimana ngaturnya? Saya atur kayak gini. Dari mana itu? Ini dari mana ya? Dari sini ke sini? Ini. N plus 1 pangkat 1 ini. Ini. Jadi yang N pangkat N-nya tetap. Yang ini kan jadi pangkatnya berkurang 1 dia kan? Tinggal pangkat N. Tadinya N plus 1 coret dengan yang atas. Saya satukan. Belum disatukan. Yang ini saya kebawahkan dulu. Kemudian mau disatukan. Nah, gitu. Ini mau saya bagi dulu. Limit N menuju tak hingga 1 ditambah 1/X pangkat X. Itu berapa? Dulu udah pernah tuh. Ininya menuju 1, ininya menuju tak hingga. Udah pernah dibahas ini. Di bagian mana ya? Iya, Pak.
Kamu baca slide-nya ya? Ya, ini udah dibuktikan ini. Membuktikannya, pakai L'Hopital dilonkan ya. Dilonkan, betul, pakai L'Hopital. Oke, ini sama dengan 1/E. E itu 2,7 sekian. 1/E berarti kurang dari 1. Manjur nggak? Kita lihat nih, kurang dari 1, konvergen. Konvergen. Oke. Nah, hari ini sampai di situ dulu. Nanti kita lihat summary-nya untuk nguji deret ya. Ya, hanya perkiraan ini yang di bawah tuh. Semuanya nanti harus tetap pengalaman ngerjain soal supaya tajam memilih deretnya. Lumayan hari ini cukup jenuh. Uji jumlah terbatas, uji integral, uji banding, uji deret P, uji banding, banding limit, uji hasil bagi. Karena udah tahunan saya ngecap ini ya, jadi apal urutannya. Oke. Saya berhentikan dulu rekamannya ya.